Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai saat ini, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Tuhan yang senantiasa hadir, menyertai dan menolong kita di dalam segala situasi. Puji Tuhan, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-46 ayatnya yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Puji Tuhan, setiap orang pasti pernah menghadapi masa-masa sulit. Entah itu masalah kesehatan, keuangan, kehilangan, atau ketidakpastian hidup. Dalam situasi seperti itu, kita sering merasa lemah dan tidak berdaya. Namun firman Tuhan menegaskan bahwa di tengah badai kehidupan kita memiliki satu tempat yang aman, yaitu Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan 3 hal dari ayat yang sudah kita baca tadi. Yang pertama, Allah sebagai tempat perlindungan. Tempat perlindungan adalah tempat yang aman di mana kita dapat merasa tenang dari segala ancaman. Dalam dunia yang terus berubah dan penuh bahaya, manusia selalu mencari tempat perlindungan. Ada yang berlindung pada kekayaan, kekuasaan, relasi, asuransi, atau bahkan diri sendiri. Tapi semua itu bisa gagal, bisa musnah, bisa lenyap dalam sekejap. Rumah bisa roboh, uang bisa habis, teman bisa mengecewakan. Hanya Allah yang menjadi tempat perlindungan yang sejati. Di masa sekarang ini banyak orang mengalami ketakutan yang luar biasa karena goncangan yang terjadi di mana-mana, peperangan yang terjadi, bencana alam, sakit penyakit, perekonomian yang terguncang, PHK terjadi di mana-mana. Namun sebagai orang percaya kita tidak perlu khawatir dan takut karena Allah ada dan menyertai kita. Sekalipun musuh menyerang, sekalipun setiap hari kita disuguhi berita-berita yang menggemparkan, perlindungan yang Tuhan sediakan sudah lebih dari cukup untuk membuat kita aman, tentram, dan merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Ingatlah, perlindungan Allah bukan berarti kita tidak akan menghadapi badai, tetapi berarti kita tidak akan hancur oleh badai. Di tengah goncangan hidup kita bisa berkata, Tuhan, aku berlindung padamu dan aku akan merasa aman. Puji Tuhan. Yang kedua, ayat tadi mengatakan Allah sebagai sumber kekuatan. Tuhan bukan hanya memberi tempat aman, tetapi juga memberi kekuatan untuk kita tetap berdiri dan menghadapi situasi apapun. Kekuatan bukan hanya secara fisik, tetapi juga mental, emosional, dan spiritual. Seringkali dalam hidup kita merasa lelah baik secara fisik, emosional maupun rohani. Namun Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 berkata, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Amin. Kekuatan Allah bukan hanya untuk orang yang hebat, orang yang kuat, tetapi justru tersedia bagi mereka yang menyadari kelemahannya. Ketika kita berkata, Tuhan, aku tidak sanggup. Disitulah Tuhan berkata, aku akan menjadi kekuatanmu. Saat kita lemah, kuasa Tuhan akan menjadi nyata. Ia yang akan mengangkat, menopang, dan menguatkan kita melewati badai. Puji Tuhan. Yang ketiga, dari ayat yang sudah kita baca tadi mengatakan, Allah sebagai penolong di dalam kesesakan. Allah sebagai penolong artinya Allah selalu hadir dan siap menolong kita di dalam kesesakan dan di saat kita membutuhkan. Mazmur 46 ayat 2 menyebutkan bahwa Tuhan adalah penolong di dalam kesesakan yang sangat terbukti. Artinya pertolongannya bukanlah janji kosong. Alkitab, pengalaman iman kita, dan kesaksian orang percaya membuktikan bahwa Tuhan selalu menolong tepat pada waktunya. Bahkan di dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, Ia selalu siap dan mampu menolong di dalam kesesakan. Bapak, Ibu, Saudara, saat kita menghadapi pergumulan dan hidup terasa berat, jangan langsung panik.
Ingatlah bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan. Jangan lari kepada dunia, larilah kepada Tuhan. Saat kita merasa lemah dan tidak sanggup, datanglah kepada Tuhan, datanglah di dalam doa, berseru kepadanya. Kita akan terima kekuatan dari Tuhan setiap hari. Waktu pertolongan Tuhan rasanya terlalu lambat, percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja. Tuhan tidak pernah terlambat dan pertolongannya selalu sempurna. Apapun yang menjadi pergumulan saat ini, tetap percaya Tuhan yang menjadi sumber pertolongan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Boleh meneguhkan iman kami Tuhan. Di tengah dunia yang semakin hari semakin penuh dengan ancaman dan goncangan, kami tetap memiliki tempat perlindungan yang aman, yaitu di dalam Engkau sendiri. Tuntun kami Tuhan, ajar kami untuk kami senantiasa percaya, bukan pada kekuatan kami, tetapi kepada kasih dan kuasa-Mu yang tidak pernah gagal. Bahwa kami senantiasa Tuhan, tuntun kami untuk kami tetap senantiasa mau berlindung pada firman-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa negara kami, berkati pekerjaan Tuhan yang ada. Di tengah renovasi yang sedang dilakukan, Tuhan turut campur tangan di dalamnya, Tuhan mencukupkan segala yang dibutuhkan. Memberkati setiap umat-umat Tuhan, apapun yang akan dilakukan sepanjang hari ini, apapun yang akan dikerjakan oleh umat-umat Tuhan yang bekerja, yang bersekolah, Tuhan senantiasa membuat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, kami mau memasuki hari yang baru ini bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami akan melihat penyertaan Tuhan, mujizat Tuhan. Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih, kami alaskan doa kami dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.